Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menemukan rahasia Tuhan atau boleh juga mengalami rahasia Tuhan. Terserah Anda kalau suka mencatat, mengalami rahasia Tuhan boleh, menemukan rahasia Tuhan oke juga ya. Kita baca ayatnya dulu, Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai 9. Kita baca bergantian saudara ya. Saya baca ayat yang kelima, saudara 6, nanti 9-nya sama-sama. Ayat 5 dalam Yosua pasal 4 begini kata firman Allah. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Ayat yang ke-6 teruskan saudara. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat 7 ya. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus atau terbelah ya. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 8 terus. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Menurut jumlah suku Israel, semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Ayat 9 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Nanti saya coba terangkan sama saudara ya. Dari kata ini, batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang, ayat 9. Ayat ini betul-betul menyentakkan sebetulnya. Karena ini selama ini yang kita tahu kayaknya batu peringatan ini cuma ada di ujung sungai Yordan. Ada di Gilgal. Jadi nanti mereka begitu nyeberang sungai Yordan, injak kaki itu namanya Gilgal. Itulah masuk tanah Kanaan sebetulnya gitu saudara ya. Jadi latar belakang dari ayat-ayat yang barusan kita baca ini mengisahkan kira-kira begini ya. Mereka itu ada di tempat perhentian terakhir gitu. Di depan mereka itu tanah Kanaan. Jadi tinggal satu langkah lagi, istilah saya, di depan mereka itu tanah perjanjian. Tanah yang disediakan Tuhan, tanah yang keberkatan buat mereka. Tetapi sebelum mereka masuk tanah Kanaan, sayangnya begini, ada satu penghalang di depan mereka. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah sungai Yordan. Nah, sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mereka mesti menyeberangi dulu, melewati dulu namanya sungai Yordan. Sorry saudara ya. Tetapi persoalannya saat itu Alkitab ceritakan sungai Yordan sedang meluap, sedang banjir besar. Kenapa? Karena saat itu mereka sedang memasuki musim menuai. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, setiap kali musim menuai ada hujan yang turun. Namanya hujan awal, hujan akhir. Selalu musim menuai ada hujan ini. Hujan awal itu derasnya luar biasa. Hujan awal, hujan akhir itu hujan musim menuai. Itu lebih deras daripada hujan awal. Saking lebatnya derasnya itu hujan. Maka yang terjadi sungai Yordan banjir meluap tinggi sampai luber di jalan. Maka tidak ada cara lain. Secara logika, pikiran yang paling sederhana, paling simpel supaya mereka bisa masuk tanah Kanaan. Pikiran yang paling gampang adalah tunggu sungai Yordan surut dulu, ya. Tunggu sungai Yordan kering dulu baru nyebrang. Itu pikiran Yosua dan itu pikiran kita. Pikiran yang paling simpel, yang paling gampang, tunggu sungai Yordan kering dan surut.
Tetapi Tuhan tidak berkata begitu. Yosua, jangan tunggu sungai itu kering. Nanti kalau kita baca ayat sebelumnya maksud saya. Tuhan katakan apa? Sekarang Yosua seberangi sungai Yordan yang lagi meluap. Sebab kalau kamu tunggu beberapa bulan misalnya sungai Yordan kering dulu, surut dulu airnya. Nanti musim menuai, musim panen selesai. Kamu gak dapat panen. Ya, begitu kamu masuk tanah Kanaan, nanti Israel umatku akan kelaparan. Seberangi sungai Yordan. Dan yang pelajaran pertama buat kita begini saudara ya. Sungai Yordan yang menghalangi kita, ini persoalan kita. Semua persoalan yang hari ini yang sedang Anda hadapi, setiap problematika, setiap kesulitan yang menghadang di depan kita, itu adalah sungai Yordan kita. Dan ternyata makin besar meluap sungai Yordan halangan kita hadapi, makin besar penuaian panen Tuhan sediakan. Ingat itu baik-baik. Kalau halangan kita semakin besar sungai Yordan kita, panennya kita pun makin besar di ujung sana. Dan Tuhan berkata apa? Bukan kita cuma diam saja, tunggu masalah selesai, tunggu masalah kita surut. Tuhan katakan lagi meluap, lewati masalah itu, hadapi masalah itu. Injakkan kakimu di sungai Yordan. Kalau kita baca ayat firman Allah, Tuhan katakan imam-imam yang mengangkat tabut barisan depan. Dan kalau kita baca di Alkitab saudara ya, itu ketika para imam ya, menarik loh pelajaran ini. Penting pelajaran ini buat pelajaran rohani kita. Ketika para imam yang mengangkut tabut barisan depan, udah 10 meter jaraknya dari sungai Yordan yang lagi meluap itu. Sungai Yordan nggak terbelah jadi dua, nggak terputus gitu loh. Tetap banjir, tetap meluap. Udah jarak 1 meter sudah dekat, masih meluap. Belum ada tanda-tanda mujizat. Belum ada tanda-tanda Tuhan campur tangan. Udah 1/2 meter, belum ada juga. Tetapi begitu kaki para imam yang mengangkat tabut, itu menyentuh sungai Yordan. Mencelupkan kakinya mereka di sungai Yordan. Tiba-tiba Alkitab katakan terputus itu sungai Yordan. Terbelah jadi 2. Saya suka bilang sama saudara, suka kasih gambaran. Kadang yang kita hadapi seperti Yosua ini. Kita itu hadapi masalah itu harus pakai iman. Berdoalah begini kalau hadapi masalah sungai Yordan meluap. Minta kekuatan iman dari Tuhan. Untuk kita punya keberanian melangkah dengan iman di tengah masalah kita. Butuh itu loh. Minta kekuatan iman dari Tuhan, kita punya keberanian melangkah di tengah persoalan kita hadapi. Saat kita melangkah, mujizat Tuhan bekerja, mujizat Tuhan dinyatakan. Atau kadang-kadang kita ngalami seperti zamannya Musa, laut terberokan tertutup. Tapi itu terbelah dulu, baru mereka melangkah. Ada sih tempo-tempo di antara kita ngalami seperti itu, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Tidak terulang kadang-kadang. Yang seringkali terjadi kita alami adalah kita minta kekuatan dari Tuhan dengan iman. Kita melangkah, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Jadi jangan lari dari masalah. Jangan cuma juga diam saja. Mujizat itu terjadi, sungai Yordan terbelah jadi 2. Itu tidak cukup mereka hanya sekedar berdoa. Haleluya Tuhan tolong, enggak. Setelah mereka berdoa, mereka melangkah dengan iman. Minta kekuatan iman dari Tuhan, melangkah. Mujizat terjadi. Nah, perhatikan gambar PowerPoint yang pertama ini. Ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan yang terbelah tadi saya ceritakan, hal pertama yang diingatkan Tuhan yang harus mereka lakukan yang pertama kali adalah mereka harus mendirikan 12 batu peringatan. Saya ulang saudara ya. Jadi ini perintah Tuhan yang pertama kali yang harus mereka lakukan. Pokoknya Yosua, kalau kamu sudah menyeberangi sungai Yordan terbelah jadi 2 karena kaki imam mencelup di sungai Yordan. Hal pertama perintah Tuhan yang harus kamu lakukan, kamu harus ambil 12 batu dari dasar sungai Yordan untuk didirikan 12 batu peringatan. Coba kita baca ayatnya di ayat yang kelima itu. Saya baca ya, perhatikan ini. Dan Yosua berkata kepada mereka, kepada umat Israel, termasuk kepada imam-imam khususnya, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu.
ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan ini perintahnya Tuhan, disampaikan Yosua kepada umatnya. Dan kata Yosua, angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Lihat peragaan saya, batu diangkat di atas bahu mereka menurut bilangan suku orang Israel. Ada berapa suku Israel? Ada 12. Jadi setiap suku Israel diwakili seorang, setiap orang bawa batu. Memang tidak disebutkan ciri yang khas tentang yang ngangkat batu itu. Apakah imam, apakah Lewi yang angkat batu. Tidak disebutkan orang yang paling kuat atau orang yang paling besar di antara Israel yang angkat batu. Tadinya saya bayangkan kayaknya batu peringatan yang diambil dari dasar sungai Yordan ini pasti batu yang gede-gede, batu yang besar-besar. Ternyata saya temukan di ayat ini kalimatnya berkata begini, angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Jadi saudara punya bayangan ya, bahwa kondisi batu yang diangkat itu berarti adalah batu yang apa ya, yang mampu diangkat orang di bahu. Jadi nggak terlalu besar. Ada punya gambaran lah, kira-kira batu peringatan ini, setiap batu 12 batu ini besarnya seperti apa. Batu yang kondisinya bisa diangkat, bisa dipikul setiap orang. Jadi nggak terlalu besar. Nah 12 batu ini didirikan jadi 12 batu peringatan. Begitu ambil batu perintah Yosua, nyampe di seberang sungai Yordan, itulah tanah Kanaan. Nama tempat itu adalah Gilgal. Tuhan katakan apa? Dirikan 12 batu peringatan di sana. Sebagai apa sih istilahnya? Moment to remember. Satu momen yang tak terlupakan. Disitulah Tuhan tolong mereka, begitu. Pertanyaannya begini, 12 batu peringatan itu didirikan untuk apa gitu? Bikin apa? Kan yang penting sudah terbelah itu laut, sudah mengalami mujizat, sudah mengalami pertolongan. Tapi ada perintah Tuhan, pokoknya perintah pertama yang harus kamu lakukan, dirikan 12 batu peringatan. Untuk apa didirikan? Kita ketemukan jawaban ini di ayat 6 dan 7. Ini pun berlaku buat Anda dan saya. Supaya tujuannya apa sih? Lihat dulu ayatnya. Saya baca ayatnya. Perhatikan baik-baik. Dikatakan begini. Supaya ya 12 batu peringatan didirikan supaya apa? Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Tanda yang tak terlupakan. Ini menjadi satu historical moment yang besar gitu ya. Historical moment yang luar biasa. Ngalami mujizat spektakuler gitu loh. Orang gak bisa ngalami, mereka ngalami. Ngalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Itu menjadi satu historical moment yang dahsyat gitu loh. Menjadi momen yang tak terlupakan. Moment to remember gitu. Makanya Tuhan katakan ini. Supaya ini 12 batu peringatan menjadi tanda. Ada kata tanda, jadi momen jadi tanda. Di tengah-tengah kamu begini. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari. Anakmu nanti tanya. Karena anaknya nggak ngalami, cucunya nggak ngalami. Kalau ada yang tanya begini, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Apa artinya 12 batu peringatan ini? Mereka tidak ikut ngalami, mereka tanya. Mereka tidak melihat peristiwa itu. Apa sih artinya batu ini? Batu moment to remember, batu peringatan monumen ini apa sih? Maka itu juga katakan begini kata Tuhan. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, kepada anak cucumu. Ceritakan, teruskan cerita tanda peringatan dari Tuhan ini. Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ceritakan mujizatnya. Bapak ibu saudara, papa mama orang tua. Kalau ada pernah ditolong Tuhan, pengalaman-pengalaman imanmu, pengalaman-pengalaman mujizat itu jangan berhenti sampai saudara. Ceritakan, teruskan pengalaman imanmu sampai anak-anakmu, sampai menantumu, sampai cucumu, sampai kalau Anda melihat cicit, ceritakan sama cicit saudara. Teruskan pengalaman iman sampai generasimu ngerti tentang Tuhan besar, Tuhan ajaib, pertolongannya nyata atas kita. Makanya Tuhan berkata begini, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, teruskan pengalaman itu, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan,
air sungai Yordan itu terputus atau terbelah. Sebab itu dikatakan ini tujuannya, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan, tanda ingat-ingatan, moment to remember. Ya, bagi siapa? Bagi orang Israel, bagi umat Allah, termasuk untuk kita selama-lamanya. Kalau saya terangkan lewat sebuah tulisan kira-kira seperti ini. Jadi 12 batu peringatan itu seperti monumen 12 batu numpuk. Ya, itu didirikan tujuannya untuk mengingat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan mereka, sepanjang kehidupan kita. Atau dalam pengajaran sebelumnya saya kasih gambaran gini. Kalau kita pernah ditolong Tuhan, kita mengalami perkara yang indah, buntu jalan kita Tuhan buka, kita ngalami job, ngalami proyek, ngalami berkat Tuhan yang di luar pemikiran kita. Kalau kita ngalami saat-saat indah seperti itu dengan Tuhan, Tuhan percayakan beri itu sama kita. Nah, kita pun harus belajar seperti Yosua, karena ini adalah perintah yang pertama kali harus kamu lakukan. Apakah hanya umat Allah di zaman itu melakukan? Menurut saya tidak. Apakah hanya generasi Yosua yang buat perintah itu? Kita juga harusnya ikut perintah ini. Kalau kita ngalami pertolongan Tuhan, ngalami mujizat Tuhan, istilah rohani saya gini, kita pun mesti mendirikan 12 batu peringatan itu di hati kita. Semacam museum kehidupan di hati kita. Koleksinya adalah pertolongan-pertolongan Tuhan. Monumen itu loh, 12 batu itu koleksinya adalah pertolongan-pertolongan Tuhan. Ada museum di hati kita. Isinya kebaikan Tuhan, isinya kesembuhan dari Tuhan. Jadi sebetulnya yang saya mau katakan sama saudara, jangan lupakan itu kebaikannya, koleksi di hatimu. Untuk apa sih tujuannya? Supaya Anda tetap tegar di masa sukar. Anda bisa nangkep maksud saya, supaya Anda tetap tegar, tetap kuat ketika hadapi kesukaran. Anda ingat, dulu aku pernah ditolong Tuhan, karena ada bangun monumental itu, museum itu. Ada bangun moment to remember, ingat-ingatan di hati saudara. Aku pernah dulu ditolong Tuhan. Aku dulu pernah susah. Aku sekarang diberkati, bisa ngalami ini. Aku melewati masa suka di belakangku. Sehingga selalu saya katakan ajaran saya, teaching saya selalu katakan begini. Kalau dulu Anda pernah ditolong sama Tuhan, sekarang sekalipun dihadapi masalah yang berat, gak usah khawatir. Engkau akan tegar berkata ini. Dulu ditolong Tuhan, sekarang pun Tuhan pasti juga tolong dan selamatkan aku. Itu pentingnya yang namanya museum kehidupan. Perintah ini bagi saya gini, ini bukan cuma hanya berlaku buat Yosua dan umat Allah di masa itu. Ini pun perintah yang pertama kali yang harus kita lakukan. Jangan lupakan begitu saja pertolongan Tuhan. Taruh simpen di hatimu. Hati kita tempat monumen moment to remember itu. Hati kita itu tempat yang namanya museum kehidupan. Banyak koleksi diisi di sini. Hal-hal yang indah pertolongan Tuhan untuk kita. Jangan dianggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan mudah melupakan kebaikan Tuhan. Makanya ada pujian kan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Gak boleh lupa akan kasih Tuhan. Untuk apa? Supaya kita tetap tegar ketika hadapi masa sukar. Tetap percaya hadapi yang namanya musim persoalan datang sama kita. Kita percaya, aku pasti menang kok. Dulu aku menang, sekarang menang. Dulu aku hadapi kesulitan, sekarang ada kesulitan. Aku yakin Tuhan pasti selamatkan aku. Kok punya keyakinan, ketegaran? Karena sudah ngalami. Jangan lupakan kebaikan daripada Tuhan. Contoh ya, contoh selain Yosua itu Daud. Contoh yang paling gampang, salah satunya saya khotbahkan pada minggu kemarin. Ketika Daud nyampe di medan peperangan, di situ ada orang-orang profesional, ada orang ahli panah, pedang segala macam. Ini kan bocil kan, umur 19 tahun kan Daud. Dia bukan ahli perang, dia cuma bawa keju sama roti kok di tempat perang. Tapi ketika itu dia mengucapkan satu pewahyuan yang orang lupa gitu. Siapa orang tak bersunat ini yang berani mencemooh barisan tentara Allah yang hidup? Itu kata-kata pewahyuan. Saya katakan kemarin, orang itu kalau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan kayak Daud, hatinya melekat taat sama Tuhan.
orang itu pasti pegang pewahyuan Tuhan. Saat sulit, datang pewahyuan. Orang nggak nangkap, makanya lemah mereka, semua takut. Begitu dengar perkataan Daud, orang ini nggak bersunat, kita ini punya ikatan perjanjian gitu loh dengan Tuhan. Kata tak bersunat, kulihat orang tak bersunat, itu orang Israel ngerti. Orang ini nggak punya ikatan perjanjian kudus sama Tuhan. Kita ini punya ikatan perjanjian sama Tuhan, kok kita takut? Itu seperti terang yang datang dalam kegelapan, bikin mereka semangat. Dan itu menarik perhatian semua orang, menarik perhatian Saul. Panggil bocil itu, anak kecil itu 19 tahun, bawa ke sini. Daud mulai khotbah. Daud mulai bersaksi kepada sang raja. Raja, jangan tawar hati hadapi Goliat. Ada Tuhan. Bahkan dia ceritakan pengalamannya yang indah dengan Tuhan. Dia ceritakan pengalaman indah masa lalu yang dia lewati. Dia ngomong. Ternyata yang membuat Daud tidak takut, membuat Daud tegar hadapi masa sukar. Pengalaman masa lalu yang indah dengan Tuhan. Lihat, baca ayatnya. Saya baca saudara ya. 1 Samuel 17 ayat 37 loh, ini penting loh pengalaman Daud. Saya baca ya. Pula kata Daud, ngomong sama Raja Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Goliat raksasa itu yang 3,2 bahkan mungkin sampai 4 meter itu. Kata Saul kepada Daud, ya pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kok gak takut sih Daud, si bocil ini? Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia cerita sama Saul, dulu aku ya kalau ada singa atau beruang menerkam dombaku, aku lepaskan itu. Aku lepaskan dombaku, aku bunuh yang namanya singa beruang. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa beruang, Tuhan yang sama melepaskan aku dari cengkeraman orang Filistin itu. Dia percaya kalau dulu ditolong dari cakar singa beruang, sekarang hadapi masalah yang lebih sukar, sekarang hadapi masalah lebih besar, masalah raksasa kayak Goliat, dia percaya, tetap tegar, Tuhan juga pasti selamatkan aku. Ini pentingnya, kita punya namanya moment to remember, ingat-ingatan pertolongan Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Daud juga katakan hal yang sama. Di Mazmur pasal 103, saya tambah saja, saya lengkapi perbendaharaan tentang pengalaman. Itu jangan dilupakan bersama dengan Tuhan. Saya baca ya dengan cepat ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini Mazmurnya Daud. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Apa kata Daud? Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah kata Daud lupakan segala kebaikannya. Ingatlah kebaikannya, jangan lupakan pertolongannya kata Daud. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya kalau Anda disembuhkan jangan lupa keajaiban Tuhan sama saudara. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari maut. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Orang yang hatinya melekat taat sama Tuhan seperti Daud, orang yang andalkan Tuhan. Hidup kita kata Mazmur ini dimahkotai, dihiasi. Sepanjang tahun kita lewati dengan apa? Kasih setia Tuhan dan rahmat kemurahan Tuhan ada sama kita. Oh saya berdoa dalam nama Yesus, itulah kehidupan kita. Hidup yang dimahkotai dengan rahmat kasih setia kebaikan Tuhan. Dia yang memuaskan hasratmu, keinginan kita dengan kebaikan. Terus sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Daud katakan garis besar esensinya adalah jangan lupakan segala kebaikan. Ada momen-momen to remember yang kita mesti ingat. Jangan lupakan kebaikannya Tuhan. Historical moment yang besar jangan dilupakan. Itu membuat kita tegar masa sukar, percaya Tuhan pasti tolong aku. Jadi kalau berdasarkan ayat ini ya, kalau saya mau terangkan sama saudara pendeknya begini. Kalau kita mau hitung dalam hidup ini, jangan hitung susahnya. Jangan hitung kesukarannya. Jangan hitung penderitaan. Hitunglah kemurahan Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan. Hitunglah kebaikannya, rahmatnya, kesembuhannya. Koleksi di hatimu itu yang kita hitung.
Orang-orang Pantai Kosta, orang-orang Kristen zaman dulu itu punya lagu lama. Lagunya berkata gini, hitung berkatmu satu-satu, hitung semua, janganlah lupa. Ingat gak lagu itu? Lagu lama banget waktu saya kecil. Hitung semua satu persatu, nanti cintahu. Lupa saya. Kalau mau dapat cintanya Tuhan, katanya apa? Hitung berkatnya satu-satu. Jangan lupakan itu. Jadi yang kita hitung bukan kesusahan yang kita alami. Jangan kebalik-balik saudara ya. Nah kebanyakan kita justru kita hitung kesusahan. Makanya kita merasa aku ini orang yang paling susah loh Pak Pendeta. Aku ini orang kayaknya orang yang paling banyak hadapi tantangan. Kayaknya Anda merasa pusat alam semesta, merasa orang yang paling susah. Tidak ada orang kayak saya banyak kesulitan. Padahal di luar sana ada banyak orang yang hidupnya lebih sulit dari saudara. Lebih susah, lebih banyak hadapi masalah. Cuman bedanya kita punya Tuhan yang kita percaya sanggup menolong kita. Jadi paham saudara ya? Kalau mau hitung, jangan hitung persoalan. Nanti ada stres. Jangan dihitung kesulitan beban masalah kita. Nanti ada depresi jadi kecewa sama Tuhan. Hitunglah berkatnya. Hitung satu persatu pertolongannya. Itu menjadi momen to remember. Koleksi museum kehidupan kita. Dia baik. Dan itu pentingnya apa tujuannya? Tegar hadapi masa sukar. Semua takut hadapi Goliat. Daud tidak. Dia berani lantang, tidak ada bimbang ragu. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Tuhan yang sama Tuhanku akan lepaskan aku dari orang Filistin itu. Raksasa itu. Saya tidak tahu raksasa kehidupan apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Kesulitan apa? Sungai Yordan yang sedang banjir meluap di hadapanmu. Kalau Anda pernah dulu ditolong sama Tuhan, melangkahlah. Minta kekuatan dalam doa, kekuatan iman. Untuk berani melangkah hadapi sungai Yordan yang meluap. Saya mau ingatkan, di balik sungai Yordan yang banjir meluap, itu ada panen raya yang besar Tuhan sediakan buat saudara. Jangan dilihat sungainya yang meluap. Lihat Tuhan yang kasih kekuatan dan sanggup beri pertolongan. Yang percaya katakan amin. Tetapi ada berita yang lain yang saya coba bagi sama saudara di waktu sesi yang ada saat ini. Di ayat 9 ada hal yang mengejutkan yang menurut saya jarang disingkapkan ini. Ternyata di ayat 9 saya baca di kalimat atasnya, ternyata ada 12 batu yang lain, 12 batu peringatan yang lain yang didirikan sama Yosua, sama orang Israel. Yang pertama di ujung sungai Yordan di Gilgal. Ayat 9 itu di tengah sungai Yordan. Ada dua, coba saya baca ya. Pula Yosua menegakkan, mendirikan, membangun 12 batu. Di mana saudara? Di tengah-tengah sungai Yordan itu. Ada yang lain. Di tempat bekas berjejak kaki para imam mengangkat tabut perjanjian itu, batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Sampai sekarang itu apakah masih ada sampai sekarang hari ini ya? Saya pernah membaca beberapa buku tafsir dari para ahli, dari para teolog. Banyak perdebatan di sana. Bahwa ada yang mengatakan ya memang ada di situ. Yang mengatakan ya sudah aja dan segala macam lah penafsiran, banyak perdebatan di situ. Tapi ayat ini menerangkan intinya begini esensinya. Ada 12 batu peringatan. Yang satu di Gilgal semua orang bisa lihat. Bahkan yang tidak ngalami pun bisa lihat. Tapi untuk ngerti mesti tanya yang ngalami. Batu itu apaan sih? Gitu. Oh itu pertolongan Tuhan. Sungai Yordan terbelah. Dia kuasanya dahsyat. Orang ngerti ketika diberitahu seperti pagi ini. 12 monumen batu peringatan yang di Gilgal. Semua orang bisa lihat. Anda bisa lihat. Tapi untuk mengerti butuh pemberitaan khotbah firman seperti ini. Ada dua macam pewahyuan. Pewahyuan pertama kita bisa mengerti lewat khotbah. Kita bisa mengerti lewat hamba Tuhan. Tapi ada yang khusus. Yang Tuhan langsung singkapkan sama kita. Itu batu yang di tengah-tengah sungai Yordan. Coba lihat gambar saya ini saudara ya. Kalau kita lihat ayat 18 ya, saya baca dulu deh ayat ini pendahuluannya. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan,
baru saja kaki para imam dijejakkan di tanah kering di Gilgal, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ketutup itu yang namanya 12 batu peringatan, gak kelihatan lagi. Karena begitu nginjak kaki, berbalik itu mengalir kembali normal. 12 batunya gak kelihatan. Saya punya bayangan begini, Yosua kasih 2 perintah berarti. Kamu angkat 12 batu langsung dirikan di ujung sana ya, di Gilgal. Tapi rupanya dia utus juga 12 suku Israel yang lain. Kamu dirikan ya, angkat batu, kita dirikan di tengah sungai Yordan ini. Di tempat kaki para imam berjejak. Kalau saya bahasa saya gini, itulah jejak kaki Tuhan lewat kaki para imam. Memangnya imam punya kesaktian apa? Begitu kaki berjejak, mujizat terjadi. Tanah jadi kering. Itu jejak kaki Tuhan di sungai Yordan. Nah, jejak kaki Tuhan yang bikin mujizat lewat kaki para imam itulah dikasih batu peringatan, momen to remember, batunya didirikan 12 itu. Sebagai tanda apa? Ini loh Tuhan pernah bikin mujizat. Di sini ada jejak kaki Tuhan. Mujizat pernah dia buat. Tapi orang gak bisa lihat, tertutup itu. Makanya saya kasih gambar. Untuk apa Yosua mendirikan 12 batu peringatan? Yang satu di seberang sungai Yordan di Gilgal, semua orang bisa nampak dan lihat. Yang kedua di dalam sungai Yordan, orang gak kelihatan. Hanya Yosua dan generasinya tahu di sana ada batu peringatan. Ada jejak kakinya Tuhan di situ. Cuman mereka yang tahu. Singkatnya begini. Tuhan singkapkan saya untuk menangkap ayat ini. Tuhan ingatkan saya lewat Matius pasal 13 ayat 2, 10 dan 11. Saya baca saja dengan cepat, saya terangkan pendek supaya bisa selesai. Intinya dapat gitu ya. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Banyak orang berbondong-bondong, orang umum. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, hanya kulit. Isinya mereka tidak tahu, hanya kiasan. Kepada mereka ini orang banyak, orang umum. Yang dia hanya bisa lihat batu itu saja. Gambarannya begitu ya. Ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu, kepada murid-muridnya, kepada setiap kita yang melekat dekat percaya sama Tuhan. Kepadamu diberi karunia, diberi kuasa. Kuasa apa karunia itu? Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Rahasianya Allah. Rahasia kuasanya Allah. Untuk mengalami rahasia Allah kita diberitahu. Orang lain gak ngerti. Lewat berita seperti ini dulu dia baru ngerti. Tapi kita diberitahu khusus sama Tuhan. Kepada mereka tidak. Nah, saya singkatkan supaya waktu nyampe kepada siapakah rahasia Tuhan disingkapkan untuk orang alami. Mazmur 25:14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Kepada siapa rahasia itu diberitahukan? Kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Anda kalau mau mengalami sesuatu yang orang gak bisa alami, rahasia jejak kakinya Tuhan, bergaul karib sama Tuhan, dekatkan dirimu pada Tuhan. Makanya saya ingin singkapkan ayat 11 Matius 13 tadi. Lihat ayat terakhir supaya selesai. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia, diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Saya temukan kata rahasia. Dalam teks asli Yunani disalin dengan kata musterion. Musterion artinya disembunyikan bagi umum. Disembunyikan bagi orang biasa. Tetapi disingkapkan bagi orang luar biasa. Siapa itu orang luar biasa? Anda dan saya. Siapa itu orang luar biasa? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana untuk kita ngalami jejak kaki Tuhan di sungai Yordan bisa terbelah. Buntu jalannya bisa terbuka. Tutup jalannya, Tuhan tolong kita. Ada kemenangan saat kita menghadapi sungai Yordan yang besar. Kesukaran kita bisa lewati. Bagaimana caranya? Bergaul kariblah sama Tuhan. Supaya kita bisa mengenal rahasia Tuhan. Jejak kaki Tuhan kita lihat dan kita alami. Cuman dua cara. Yang pertama, Tuhan tunjukkan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya Tuhan,
belah itu, putuskan sungai Yordan, diberikan jalan keluar, langsung Tuhan turun tangan. Bisa begitu. Yang kedua, Tuhan izinkan namanya musim kekeringan datang, surut airnya, maka 12 batu peringatan kelihatan. Jejak kaki Tuhan itu akan kelihatan. Pesan saya begini, terakhir. Kalau Tuhan izinkan Anda melewati yang namanya musim kekeringan, semuanya surut. Dengar saya ya, omsetnya surut, jobnya surut, kering Pak, surut dah kayak dulu Pak. Dengar baik, nanti berikutnya Anda ngalami ini, jejak kaki Tuhan, Anda akan lihat itu. Rindu gak ngalami jejak kaki Tuhan? Rindu gak ngalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara? Kadangkala bentuknya, intronya adalah surut, kekeringan terjadi. Supaya apa kekeringan terjadi? Padang gurun kita lewati. Supaya mata kita melihat kuasa Tuhan terjadi sama kita. Intronya saja kekeringan, intronya saja semakin surut. Tapi berikutnya Anda lihat panen yang besar terjadi, saudara alami dalam hidup saudara. Jadi jangan mengeluh. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Anda kalau mengalami surut dan kekeringan, sengaja Tuhan buat itu supaya Anda melihat, supaya Anda ngalami ada tanda peringatan. Oh iya ya, aku ternyata ditolong Tuhan. Coba Anda ingat memori ke belakang. Iya betul, aku dulu waktu ngalami kesukaran, aku ditolong Tuhan. Koleksi itu di hatimu. Ingat kebaikan Tuhan, dan itu akan membuat Anda tegar hadapi masa sukar. Tetap percaya Tuhan kita ajaib, sanggup menyelamatkan, menolong setiap kita.